Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tengku Arya Bagus Pratama dengan NIM 2003010202 dari Program Studi Agroteknologi 4. Pada kesempatan ini saya akan melakukan praktikum dengan judul kurva sigmoid untuk dapat memenuhi komponen penilaian di Laboratorium Fisiologi Tumbuhan Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Berikut alat dan bahan yang akan digunakan dalam praktikum. Pertama-tama disiapkan 2 polybag dengan ukuran 10 kg untuk setiap masing-masing komoditi. Kemudian digunakan tanah topsoil dengan pupuk kandang dengan perbandingan 2:1, kemudian dicampur adukkan. Setelah itu dimasukkan tanah topsoil dengan pupuk kandang yang telah diaduk ke dalam polybag yang sudah disiapkan. Kemudian benih direndam selama kurang lebih 15 menit. Kemudian dibuat lubang tanam sebanyak 2 pada setiap masing-masing satu polybag dengan jarak tidak terlalu rapat dan tidak terlalu renggang. Kemudian benih yang telah direndam kemudian dimasukkan ke dalam tanah yang telah diberi lubang sebelumnya. Kemudian dilakukan penyiraman pada benih yang telah ditanam. Lakukan pemeliharaan seperti penyiraman pada tanaman dan pengamatan seperti pengukuran pada tanaman sampai minggu kedua. Kemudian dilakukan pemupukan. Pupuk yang digunakan adalah pupuk SP36 dengan dosis 1,10 gram untuk tanaman jagung dan 0,5 gram untuk tanaman kedelai. Kemudian dilakukan pemupukan pada minggu ketiga dengan menggunakan pupuk KCl untuk tanaman jagung dengan ukuran 0,5 gram dan 1,75 gram untuk pupuk urea. Sedangkan pada tanaman kedelai disiapkan pupuk KCl dengan ukuran 0,25 gram dan 0,25 gram untuk pupuk urea. Kemudian dilakukan pemeliharaan seperti penyiraman dan penyiangan pada tanaman sampai MST ke-9. Berikut merupakan data hasil pengukuran tinggi dan jumlah daun tanaman jagung. Dan berikut merupakan data hasil pengukuran tinggi tanaman kedelai serta jumlah daun tanaman kedelai. Berikut merupakan grafik kurva sigmoid tinggi dan jumlah daun tanaman jagung. Dan berikut merupakan grafik kurva sigmoid tinggi dan jumlah daun tanaman kedelai. Dari praktikum dan data hasil pengamatan praktikum didapati bahwasannya kurva sigmoid adalah suatu kurva yang menyatakan pertumbuhan yang dinyatakan dalam pola pertumbuhan dari waktu ke waktu. Kurva sigmoid menunjukkan perkembangan dan pertumbuhan dari tanaman yang diamati, dilihat dari pola laju kecepatan pertumbuhan tanaman per waktunya, dan hal ini sesuai dengan literatur dari Perwirasari 2012. Kemudian, pertumbuhan merupakan suatu proses yang terjadi pada makhluk hidup yang mengakibatkan adanya pertambahan sel pada tubuh serta peningkatan jumlah sel pada setiap makhluk hidup. Pertumbuhan dapat dilihat dengan adanya pertumbuhan dalam perubahan tubuh suatu makhluk hidup, baik sel, tinggi, berat. Hal ini sesuai dengan literatur dari Bakhtiar dan Munif 2016. Dari data hasil pengamatan, dapat dilihat bahwa tanaman jagung mengalami pertambahan tinggi dari minggu pertama. Pertambahan tinggi terus terjadi. Hal ini terjadi karena tanaman jagung terus melakukan pertumbuhan, yaitu pembelahan sel, pemanjangan sel, serta diferensiasi. Hal ini sesuai dengan literatur dari Suparmuji yang menyatakan bahwa pertumbuhan didefinisikan sebagai suatu proses bertambahnya ukuran atau volume tubuh akibat bertambahnya sel-sel tubuh makhluk hidup. Berdasarkan data hasil pengamatan pada tanaman kedelai, terjadi pertumbuhan dan perkembangan. Hal ini sesuai dengan literatur dari Suparmuji 2013 yang menyatakan bahwa perkembangan didefinisikan sebagai suatu proses menuju kedewasaan, ketika fungsi-fungsi fisiologi organ-organ tubuh yang telah menjadi lebih sempurna. Kurva yang dihasilkan pada pengamatan tidak berbentuk S. Hal ini dikarenakan pertumbuhan pada tanaman kurang optimal dan pengaruh dari lingkungan tersebut, sehingga menghasilkan pertumbuhan yang sesuai.
Hal ini berkenaan dengan literatur dari Prahasta 2011 yang menyatakan bahwa pertumbuhan tanaman mula-mula lambat, kemudian berangsur-angsur lebih cepat sampai tercapai suatu maksimum. Akhirnya laju tumbuh menurun. Apabila digambarkan dalam grafik, dalam waktu tertentu, maka akan terbentuk kurva sigmoid berbentuk S. Bentuk kurva sigmoid untuk semua tanaman kurang lebih tetap, tetapi penyimpangan dapat terjadi sebagai akibat variasi-variasi dalam lingkungan. Ukuran akhir, rupa, dan bentuk tumbuhan ditentukan oleh kombinasi pengaruh faktor keturunan dan lingkungan. Pertumbuhan tanaman mula-mula lambat, biasanya tumbuhan mengalami fase adaptasi terhadap lingkungan tumbuhnya. Adapun kesimpulan dari praktikum dengan judul kurva sigmoid adalah 1. Kurva sigmoid adalah suatu kurva yang menyatakan pertumbuhan, yang menyatakan pola pertumbuhan dari waktu ke waktu. Kurva sigmoid menunjukkan perkembangan dan pertumbuhan dari tanaman yang diamati. Dilihat dari pola laju kecepatan pertumbuhan tanaman per waktunya. Yang kedua, pertumbuhan merupakan suatu proses yang terjadi pada makhluk hidup yang mengakibatkan adanya pertambahan sel pada tubuh dan peningkatan jumlah sel pada setiap makhluk hidup. Dari data percobaan, dapat dilihat bahwa tanaman jagung mengalami pertambahan tinggi dari minggu pertama. Pertambahan tinggi terus terjadi, karena pertumbuhan didefinisikan sebagai suatu proses bertambahnya ukuran atau volume tubuh akibat bertambahnya sel-sel tubuh makhluk hidup. Yang keempat, berdasarkan data hasil pengamatan tanaman kedelai, pertumbuhan dan perkembangan terjadi pada tanaman kedelai. Hal ini karena perkembangan didefinisikan sebagai suatu proses menuju kedewasaan, ketika fungsi-fungsi fisiologis organ-organ tubuh yang telah menjadi lebih sempurna. Yang kelima, kurva yang dihasilkan pada pengamatan tidak berbentuk S. Hal ini dikarenakan pertumbuhan pada tanaman kurang optimal, serta pengaruh dari lingkungan sehingga menghasilkan pertumbuhan yang sesuai. Mungkin sekian, mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.